Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita baca doa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau presensi dulu kehadiran kalian semua. Coba Andika masuk, Devin masuk, baik. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Yang pertama, Ibu mau kasih tunjuk kalian sesuatu. Yuk kita lihat bersama-sama. Tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan bunga sebagai organ reproduksinya. Proses ini meliputi penyerbukan, pembuahan, hingga menghasilkan biji yang nantinya tumbuh menjadi tanaman baru. Namun, ada cara lain lagi bagi tumbuhan. Oke, jadi yang sudah menonton video tadi, itu tadi video tentang apa? Benar sekali, video tentang cara perkembangbiakan dari tumbuhan. Ayo, siapa yang pernah melihat biji tumbuh menjadi tanaman? Lalu, mengapa sih tanaman itu bisa menghasilkan keturunan baru kalau pisang itu biasanya ada di sebelahnya yang kecil itu? Kenapa? Ayo. Nah, pembelajaran kali ini akan dilakukan secara berkelompok dengan pilihan proyek yang berbeda. Jadi, nanti Ibu mau bagi kalian secara berkelompok dan mengerjakan tugas dari Ibu. Sekarang Ibu punya beberapa tanaman. Ada ini dan ini. Nah, ini apa? Ya, benar sekali, bawang merah. Dan ini kacang hijau. Ini anggap saja kacang hijau. Nah, sekarang menurut kalian gimana sih caranya bawang merah ini bisa tumbuh dan jadi bawang lagi kayak gini? Dan juga kacang hijau ini gimana caranya tumbuh dan bisa menjadi tanaman yang baru? Terus, apakah kedua tumbuhan ini dan semua tumbuhan itu cara berkembang biaknya sama? Ayo, gimana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara yang berkelompok. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Ada generatif dengan biji, contohnya kacang hijau ini, dan juga vegetatif seperti stek, tunas, umbi, dan juga daun. Nah, hari ini kita cara belajarnya itu berkelompok. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian berkelompok-kelompok dan mempelajari jenis perkembangbiakan tumbuhan yang berbeda-beda setiap kelompoknya. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 5 kelompok, jadi nanti setiap kelompok akan menanam tanaman yang berbeda-beda. Jadi kelompok 1 akan menanam kacang hijau, kelompok 2 akan menanam singkong dengan stek batang, dan yang ketiga, kelompok 3 akan menanam bawang merah dengan cara yang umbi lapis, kelompok 4 menanam pisang, dan kelompok 5 akan menanam tumbuhan cocor bebek dengan cara tunas daun. Jadi nanti kalian sesuai kelompoknya masing-masing harus menentukan bagaimana langkah menanamnya, lalu siapa saja yang bertugas untuk menanam, kemudian mencatat perkembangannya, lalu juga menyiram, memupuk, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian sudah menentukan urutan kerjanya dari mulai menyiapkan tanah, lalu menanam, memupuk, dan menyiramnya, nantinya hasil tanaman kalian akan dirawat, akan tetap kalian rawat dan kalian amati dalam beberapa hari ke depan. Dan pembelajaran ini berarti pembelajaran yang berkelanjutan, yang artinya tidak hanya selesai hari ini, tapi juga akan berjalan di beberapa hari ke depan. Jadi nanti kalian harus setiap hari dalam beberapa hari ke depan itu harus tetap merawat, menyiram, memberi pupuk, membersihkan, dan lain sebagainya. Oke?
Nah, sekarang Ibu akan mengajari kalian cara untuk menanam tanamannya sesuai dengan cara berkembang biaknya. Nanti yang pohon pisang itu ditanam ketika tunasnya sudah mulai muncul, tunas yang kecil itu lalu dipindah ke tempat lain. Lalu yang menggunakan biji seperti kacang hijau itu tinggal menanam bijinya langsung ke kapas atau tanah, lalu tinggal disiram dengan air yang secukupnya. Kemudian nanti Ibu minta kalian untuk mencatat proses yang kalian lakukan, setiap proses yang kalian lakukan mulai dari menanam, menyiram, memupuk, lalu menyiram lagi besoknya, itu nanti kalian harus catat pada lembar kerja yang akan Ibu berikan. Nah, setelah kalian selesai menanam dan menyiram, apa yang terjadi setelah kalian tanam pada tumbuhannya? Lalu, menurut kalian berapa hari sih tanaman yang kalian tanam tadi? Ada yang bawang merah, ada yang bawang merah, ada yang kacang hijau, ada yang menanam pisang, cocor bebek. Itu kapan, berapa hari dia mulai bisa tumbuh? Nah, setelah kalian tadi menuliskan prediksi pertumbuhan tanaman, sekarang kalian setiap kelompok mempresentasikan jenis perkembangan perkembangbiakan apa saja yang sudah kalian amati atau yang sudah kalian tanam, lalu apa saja langkah menanamnya, kemudian prediksi hasilnya. Jadi nanti tanaman kalian itu tumbuh sebesar apa dan dalam waktu berapa hari, silakan dipresentasikan. Sekarang kita simpulkan bersama-sama apa sih perbedaannya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangan generatif itu melibatkan pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina. Nah, proses ini biasanya terjadi melalui penyerbukan, lalu diikuti pembuahan sehingga menghasilkan biji sebagai calon tumbuhan baru. Contohnya ada di biji kacang hijau. Lalu, kemudian perkembangbiakan secara vegetatif adalah metode perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Contohnya ada di stek batang, lalu tunas, umbi, dan kemudian juga daun. Nah, setelah kalian selesai menanam tanaman, tidak cukup selesai di situ saja. Kita sebagai makhluk Allah harus sama-sama bersama-sama merawat dan menjaga sesama makhluk Allah seperti tumbuhan dan juga hewan. Jadi, kalian harus tetap merawat seperti menyiram, lalu memberi pupuk, dan menjaga agar tanaman itu tidak layu di hari-hari berikutnya. Kita melakukan itu sebagai bentuk kepedulian dan bentuk rasa syukur kepada Allah bahwa nanti tanaman yang kita tanam nantinya akan kembali ke diri kita sebagai bahan makanan kita, lalu juga kadang bisa kita gunakan untuk sandang, kemudian juga papan, dan lain banyak sekali contohnya. Itulah kenapa kita harus menjaga, merawat, dan peduli terhadap sesama makhluk Allah. Seperti itu. Jadi nanti tanaman ini harus tetap kalian rawat dan diamati setiap hari sambil dicatat perkembangannya ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.